mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di mana, saudara? Di sorga. Saya mau ajak kita langsung 13-14. Coba lihat 13-14. Di depan juga ada. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi apa? Tawar. Gak ada rasa lagi. Gak ada fungsionalnya lagi. Gak berdampak lagi. Dengan apakah dia dihasilkan? Katanya tidak ada lagi gunanya. Oh, ini sebetulnya sangat ekstrim. Tidak ada gunanya lagi selain dibuang. Dan bayangkan saudara-saudara, tidak ada yang lebih menyakitkan sebetulnya dari sebuah reflektif, sebuah tafsiran juga bahkan secara biblika, apalagi dalam hidup juga real. Seorang manusia dibuang, ya, dan penggambaran injak artinya tidak lagi dihargai. Semua kita punya kalung di leher kita, lalu ada bandulannya. Di bandulan itu ada tulisan, tolong hormati, tolong hargai saya. Benar, Bapak Ibu Saudara, teman-teman? Tapi kalau sudah sampai di titik ini, dibuang dan diinjak orang, wow, ini keras. Titik. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, sama-sama bilang, terang dunia. Terang dunia. Jangan kiri kanan. Terang dunia. Kamu terang dunia. Garam dunia. Betul? Coba gambarnya. Yang dimaksud dengan gambar bagian kelahiran Natal Tuhan di awal tadi. Kalau kita hubungkan Anda dan saya adalah garam, adalah terang dunia tadi. Dan sama-sama kita bilang, lu garam dunia, kamu garam dunia. Anda adalah garam dan terang dunia. Itu maksudnya bicara langsung di palungan yang paling terdalam. Hati. Pertanyaannya, masihkah digarami? Sesuai tema kita? Masihkah hati dan pikiran kita diterangi? Saya berdoa yang hadir di sini sebagai hamba Tuhan, mengajak kita juga semua mari kembali memohon di dalam perang. Dan rasa asing itu betul-betul boleh lagi berdampak di hati dan pikiranmu. Sehingga kita siap untuk jadi berkat bagi banyak orang. Yang online, bisa saya minta satu orang, gambar ini sudah sangat terkenal, ya, short and light, garam dan terang. Saya minta salah seorang bisa sebutkan beberapa hal yang real aja dalam pekerjaan, yang tahu keadaan real pekerjaan Anda. Mungkin salah seorang dari kita yang hadir di sini untuk garam. Tapi yang online, ya, tadi Saudara Mono yang diminta, tetapi mungkin yang lain juga boleh. Saya kenal Mono. Puji Tuhan, saya yang boleh menyalurkan berkat pernikahannya kemarin. Tapi mungkin salah seorang yang lain selain Mono yang online. Siapa? Sabrina. Teman-teman di sini nunjuk Anda, Sabrina. Coba sebut mewakili light atau terang, ya. Jadi salah seorang dari antara di sini, siapa saja silakan bersepakat. Tidak usah tanya ketua, tunjuk orang, tidak usah, ya. Silakan, saya akan berubah. Hal yang real. Saya mau kita hari ini refleksikan tema kita. Dari hati, pikiran, apa yang real yang bisa kita lakukan. Ini mau dua hal aja dalam
kehidupan pekerjaan dinas kita di pajak PMA 4 ini khususnya, dan juga yang lain-lain yang di tempat lain, kan? Dimanapun Anda di tempat. Kira-kira siapa ya? Sabrina dulu gitu ya. Oke, Sabrina. Halo. Oh, bagus sekali ini ya, link kita ya, puji Tuhan. Silakan, apa yang bisa Anda maknai dan ungkapkan khususnya dalam hubungan kita dengan masyarakat, dengan pekerjaan kita, sehari-hari tugas kita. Silakan. Sebentar. Halo. Oh, lagi jalan Anda ya? Iya. Silakan, silakan. Tadi Rio-nya dalam kehidupan ya? Ya. Rio yang cahaya. Ya. Maksudnya kita dalam kehidupan di cahaya. Mungkin contohnya kalau misalnya kita ngelihat teman kita, mungkin contohnya kayak titip absen atau melakukan hal yang kurang baik, kurang benar, mungkin kita bisa mengkoreksi dengan baik atau mengkritik dengan baik. Gitu. Oke. Ada lagi Sabrina? Atau satu lagi kalau boleh? Apa lagi ya? Ya mungkin yang paling penting adalah kita dalam beraktivitas atau kita dalam bekerja, ya kita benar-benar bekerja dengan baik gitu, berintegritas, kita mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya lah. Sebaik-baiknya, ya, berintegritas. Thank you. Terima kasih. Ini hanya menjadi bagian awal, karena bagian akhir kita akan gunakan setiap handphone kita dan kita akan jadikan ini untuk saling membangun dan siap berkomitmen untuk jadi terang. Bagian terakhir nanti. Bisa kan ya rasa yang lain gitu, kayak kembali ke untuk membiasakan yang benar. Kasih dua contoh Pak, kayak lagu Sabrina tadi, ya, yang real. Ya, misalnya kami sebagai kelompok misalkan gitu ya, kita harus berani misalnya pekerjaan kita bisa menjadi pajak, ya kita harus berani. Yang benarnya begini Pak, misalnya hubungannya seperti itu Pak. Kalau terlalu juga susah. Terima kasih. Saya punya satu kalimat dari pergumulan kita sekarang, apalagi beberapa kasus, bahkan terakhir kemarin yang terdekat, Ibu selesai sebelum saya sudah mengerti, ya. Saya mau katakan bisa ditampilkan. Satu hal itu adalah
seperti tadi Pak Manula, seperti Sabrina juga dengan integritas, jangan korupsi. Anda kurang menyukai atau Anda bersepakat sesuai dengan saya, tetapi izinkan biarlah Natal ini semua yang hadir dan kita merayakan berjuang dalam pergumulan pandemi ini untuk kita menegakkan yang baik. Terima kasih Pak Manula, terima kasih Sabrina tadi, Bu Sabrina di online. Yang kedua, poin kedua, di atas kaki dia, katanya di sana ada tadi firman. Ya, ini gambarnya, bisa kasih lihat. Nah, ini gambar yang di internet bisa Anda dapat, tetapi kalau secara biblika, teman-teman, ini bagian yang cukup mendekati diam. Kalau mengingat perumpamaan tentang perempuan-perempuan bijaksana, perempuan-perempuan yang bodoh, ingat ya teman-teman ya. Terus mereka 5 itu prepare sekali menyiapkan, yang 5 lainnya kurang menyiapkan. Lalu ketika mempelai pria datang, ya, terlihat sekali bedanya. Kalau bagian kita Advent sudah yang kedua, memasuki Advent ketiga. Kalau bagian hari ini bahkan kita semua di PM4 untuk boleh merayakan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sudahkah engkau betul-betul menyiapkan minyak itu sendiri? Dan tolong jangan ditaruh apinya di bawah gantang. Benar? Coba lihat ayatnya yang ke-15. Sama-sama saya baca 1, 2, kita ulangi di depan aja. Yang di online juga 3 ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu gantang itu berisi. Gantang itu sebetulnya adalah timbangan, ya, ukuran. Mungkin sudah pernah dengar, tapi izinkan saya konfirm. Tetapi kata gantang, refleksi Natal kita dengan tematik hari ini juga berhubungan dengan mengukur atau hal-hal yang kelihatannya sepele tapi penting. Ada firman mengatakan siapa yang bertanggung jawab pada perkara-perkara yang sederhana, dia akan diberi perkara-perkara yang lebih besar. Dia harus mulai dari gantang. Dari apa? Dari ukuran-ukuran yang kecil. Dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Kenapa? Jangan di bawah itu, tapi harus di atasnya. Melainkan, bareng-bareng 3 ya. Melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam anak-anak M4 gitu ya. Dan semua kita yang beribadah ini online sekali lagi juga, Anda ditaruh di sini, Anda menerangi lokasi di sini. Anda ditaruh di dekat tiang ujung belakang sana. Anda dan saya menerangi lokasi tiang di ujung sana. Sama seperti bunga yang ditaruh, cahaya dimanapun dia ditaruh, walaupun dia mengingkari dirinya sendiri, lihat diri, dia habis membakar dirinya sendiri, susah dalam pekerjaan. Jadi Pak Manulang bilang tidak mengikuti apa yang dia biasa, tapi ketika kita mengingkari dibakar, kita menyinari sekitar kita. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang mampu untuk menerangi semua orang, tiap orang, siapapun dia, dan sumber kita satu. Terang, bisa kasih lanjut gambarnya. Itu dia. Bareng-bareng. In excelsis Deo lagi.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di mana saudara-saudara? Di bumi bagi setiap orang yang, ini kata kunci, berkenan kepada Tuhan. Saya menemukan ini bagian sederhana saja. Kalau kita buka Google, oke, cari alamat. Ini kesempatan saya pertama datang ke lokasi PM4 di sini, pajak PM4. Waktu buka Google, maka yang terlihat adalah dari Anda sadar atau tidak sadar? Mungkin apa pendeta itu biasa sajalah. Itu bisa saja dibikin-bikin. Tapi saya mau ajak kita berefleksi tentang ini. Bisa saudara-saudara? Bisa? Jadi bisa kasih lihat gambar sebelumnya tadi? Dari bintang yang satu, di mana orang majus datang, di mana sebelumnya gembala-gembala juga dengan penuh sukacita mengatakan, mari kita ke situ, kita lihat apakah benar seperti malaikat-malaikat tadi. Dan benar adanya dari bintang yang satu itu. Saudara, kasih lihat bintang ini. Saya berdoa. Ini respons orang-orang. Ini komen. Nah, kalau kita di dunia digital, untuk kantor Anda, tempatnya bersih, pelayanannya bagus, nggak ribet, ya, pasti ada kekurangan. Anda lebih tahu, benar? Tapi minimal saya mau memberikan semangat sukacita. Yuk, mulai dari anak-anak Tuhan di kantor Anda ini jadikan Anda terang. Pertahankan untuk 5 bintang itu. Poin ketiga terakhir. Sama-sama katakan 3 ya. Terangmu bercahaya. Benar-benar. Tidak hanya dipikir, tidak hanya rancangan saja, tapi betul-betul, ya, betul-betul dilakukan, dinyatakan. Terangmu bercahaya. Sekali lagi bilang sama teman-teman yang kiri kanan, yang di online sama orang di kiri kananmu, siapapun yang ada, bilang terangmu bercahaya. Yuk, terangmu bercahaya. Bercahaya untuk dibagikan. Ini warnanya. Kalau tadi saya menyalakan bersama Pak Ketua, betul? Nah, sekarang saudara-saudara, ini harus dibagikan. Biasanya kalau malam Natal, kebiasaan kita sejak kecil, betul? Momen yang salah satu Natal yang paling indah, dan pandemi sekarang akan lebih lebih mahal. Kenapa? Ini tidak boleh hanya berhenti di sini. Harus dibagi. Mungkin hari ini ibadah Natal kita di sini kita tidak melakukan saling membagikan sinar atau terang lilin-lilin. Tapi biarlah simbol ini. Pohon Natal juga lambangnya bisa menjadi simbol dia seperti segitiga menuju ke atas terus ke satu titik. Sekali lagi titiknya adalah bintang, terang, lilin, terang. Coba buka kita bagian terakhir, kita buka sama-sama. 16 ini bagian terakhir kita, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hendaknya, ini seperti ajakan, tapi sebetulnya ini sebuah perintah. Bukan tawaran, bukan kalau bisa, kalau sempat, kalau mampu, tidak. Ini perintah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya
mereka melihat apa kawan-kawan? Perbuatanmu. Sekali lagi, kalau ada sekarang istilah new normal, maka yang dibutuhkan adalah dimulai dari kantor ini new moral. New normal membutuhkan new moral. Moral dalam arti dasarnya itu dari bahasa Latin mores. Mores artinya ini kawan-kawan dan bapak, perbuatan nyata sehari-hari, khususnya pekerjaan. Oke, masih ada tadi? Itu tadi. Yang baik dan memuliakan Bapa, Allah Bapa dalam urapan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang di surga. Baik, jadi saya janji kita buka handphone kita, mari kita raih handphone kita, silakan. Yang di rumah juga lebih mendekat ke laptop Anda. Saya mau Anda membuat sekarang seperti quote, kata-kata bijaksana, bisa, atau kalimat-kalimat simpel yang menjadi kristalisasi Bapak Ibu dan teman-teman, kristalisasi dari seluruh refleks Natal kita saat ini. Bisa? Tema kita untuk kita terus bersinar. Silakan bikin sesuatu. Ada 2 S di pandemi ini dibutuhkan. Apa itu Pak Pendeta? Saya kasih tahu supaya tambah ya. Pertama S pertama semangat. Benar? Ini dibutuhkan. Dan yang kedua apa? Sukacita. Saya mau dengan kalimatmu, dengan digital ini, memberikan semangat Natal dan sukacita dengan kalimat. Pemusik boleh maju ke depan, boleh memainkan musik. 1-2 menit saya berikan waktu kita masuk dalam misa teduh. Anda menuliskan, kirim langsung kepada orang tertentu boleh, ya. Atau kalau Anda bisa kirim, ini bisa dikirim nggak Pak? Chatting. Nah, yang bisa chatting, yang mau kirim di grup, Anda ada grup? Boleh di grup, silakan, bebas saja. Anda mau kirim ke orang tertentu, ya, keluarga atau rekan kerja, monggo. Teman-teman mau kirim ke grup, WA grup, silakan. Atau yang sekarang juga mau chatting, yang online khususnya, Bapak Ibu, silakan menulis respons atau hasil dari bagian apa yang kita dapat. Oh, ini yang aku dapatkan. Untuk kita sama-sama mau bersih, untuk kita sama-sama dengan perbuatan baik. Ajak orang lain, beri semangat, beri sukacita. Okay. Musik mengalami. Saya beri waktu Anda untuk mengetik quotes ya, kalimat-kalimat yang membangun, yang dengan urapan hikmat dari Roh Kudus dalam Natalis kita saat ini. Tentu tidak bisa semua, dan maksudnya kita akan cari 4 orang ini, 4 orang, 2 di sini, 2 dari online, sekali lagi, 2 di online dan 2 yang hadir di sini. Puji Tuhan, praise the Lord, ya, mewakili, bisa membacakan apa yang Anda sudah tulis dan kirim. Demikianlah ini menjadi rema, ya, menjadi kekuatan Natal, menjadi pesan juga yang kuat untuk kita sama-sama bersepakat, berkomitmen. Kita tidak mau mengikuti yang biasa. Kita mau betul-betul lebih bersinar. Kita mau punya dampak menggarami, dimulai dari hati, pikiran, dan kita jadi melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lebih banyak. Ya, oke. Musik mengalun nggak apa-apa. Kita minta liturgos atau bisa tunjuk 2 orang di sini, kira-kira siapa ya Bu? Atau Anda juga boleh, nggak apa-apa.
2 orang di sini dan 2 orang di bisa kali kan? Ya. Nah, ini supaya kita terasa koneksitasnya ya, yang online. Silakan. Untuk membacakan kalimatnya ya Pak? Ya, betul. Apa yang didapat dan saling berbagi dan kita boleh sama-sama sepakat jadi terang. Saya minta ada tamu spesial hari ini. Tadi Pak Manula kan sudah. Sekarang Vero. Ayo Vero. Yang ditunjuk orang-orang spesial katanya. Oh, oke. Puji Tuhan. Satu lagi. Charles Pane. Oh, oke. Puji Tuhan. Mic-nya bisa dikasih, ada mic atau mic-nya? Iya. Oh, banyak mic, puji Tuhan disediakan. Bu Pero ya, yang pertama. Lalu yang kedua Pak, siapa namanya Pak? Yang online siap-siap ya, kita selang-seling deh, kita seling-seling. Bu, yang di online siapa ya? Kira-kira yang ditunjuk? Yang belum? Pak Benyamin Pak Rusif. Pak Benyamin Pak Rusif, satu lagi siapa? Satu lagi Palen. Palen. Mana Palen? Palen. Enggak. Palen ada? Ada Valen, Valen. Oke. Pak Benyamin Pak Rusif dan Valen. Nanti Ibu dulu yang di sini. Bu siapa namanya? Bu Vero dulu, lalu kemudian Pak Benyamin, gitu ya, selang-seling ya. Ibu kami persilakan. Terima kasih. Ini waktunya singkat, tadi mau nulis panjang, tapi katanya cuma 3 kalimat. Silakan. Yang saya tulis, menjadi garam dan terang. Bersinar itulah dengan kasih Yesus. Dimanapun berada, jangan takut berbeda, karena yang berbeda itu Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan kali ya. Boleh Tuhan, yes. Berbeda untuk hal yang baik. Pak Benyamin Pak Rusif. Baik, selamat siang Bapak Pendeta dan teman-teman sekalian. Selamat siang, silakan Pak Shalom. Ya, saya perkenalkan Pak Pendeta, saya Benyamin Parhusip dan saya mengikuti ibadah ini dengan sukacita dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengundang saya untuk ikut. Saya pensiunan dari KPP Pema 4, Pak Pendeta. Saya sebelumnya kebetulan Kepala Kantor KPP Pema 4 dan sekarang dalam keadaan sehat. Jadi untuk acara ini dan tadi Pak Pendeta menyampaikan di tengah-tengah kita agar kita ini menjadi garam dan terang dunia. Kalau menurut pendapat kami, terang dan garam dunia ini tentunya menjadi karakter kita setiap hari, perilaku kita setiap hari, dan ini menjadi role model di dalam semua aktivitas kita. Apabila kita menjadi garam dan terang dunia, pasti situasi lingkungan yang akan kita datangi merindukan kita hadir di tempat itu. Apabila ada teman-teman kita yang lagi bermasalah, dia akan curhat, meminta advice dari kita. Pak Pendeta hanya teringat di situasi pandemik ini, hanya teringat dan pernah membaca dari Yakobus ayat 1 ayat 12. Izin Pak Pendeta saya sampaikan di dalam Yakobus ayat 1 ayat 12 disampaikan seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Karena apabila dia sudah tahan uji, dia akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihinya. Jadi teman-teman semua dalam situasi pandemik COVID-19 ini, ya kita harus tetap bertahan dalam pencobaan dan memegang teguh iman percaya kita dan senantiasa setia kepada kita.
kepada Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember dan senantiasa sehat, sukacita, beserta semua keluarga dimanapun berada. Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, kebenaran juga untuk Tuhan. Terima kasih Pak Hamzul. Yang online dulu deh, yang terakhir nanti di sini. Siapa tadi? Valen. Ada? Valen? Oh, yang lain katanya. Siapa? Afe. Angelin Afe. Atau Sabrina lagi deh, Sabrina lagi angkatnya ya. Saya hanya bisa lihat Sabrina. Oh ada, oh sorry, kembali lagi ke Angelina Afe. Halo, selamat siang Bapak Ibu teman-teman. Selamat siang. Silakan Afe. Bagian komitmen kita bersama, saling sharing, saling menguatkan apa yang Anda dapat tentang garam dan terang dunia ini. Ya, Oh sudah. ya, udah. Mohon maaf, hari ini harusnya saya janji datang offline, tapi ternyata ada karena satu lain hal harus datang dari online. Kalau berbagi pengalaman terus terang, ini hari ini minggu ini kami jadi ada isolasi mandiri karena ibu mertua saya terkonfirmasi. Nakalan juga. Puji Tuhan. Ini saya ya sama Natal. Sudah. Terkonfirmasi positif COVID. Jadi ya kami di rumah sedang isolasi mandiri, saling menguatkan dalam keluarga. Mohon doanya juga dari Bapak Ibu teman-teman semua. Baik, apa doa kami untuk keluarga. Ya, salam langsung kecil untuk memberkati ya, dan doa kami ya, semoga kita semua saling menguatkan, saling mengingatkan sama-sama supaya tetap sehat semuanya. Tepuk tangan dulu dong ya. Baik, Pak, kami persilakan. Nanti bukan terakhir. Dari saya tetap bersinar dimanapun kita selalu berada, dan biarlah sukacita selalu melingkupi hidup kita. Biarlah sukacita yang jauh lebih besar dari segala permasalahan dan kesulitan hidup. Sukacita yang membuat setiap kita bisa lebih bersyukur akan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita selama bertahun-tahun. Amin. Saya kira itu. Tepuk tangan buat semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih teman-teman.